Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberi syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Ibu Nur Omyokoso, yang saya hormati guru-guru SDN 1 Pondei, yang saya hormati perkenalkan, nama saya Mawar Sari, akan bertindak sebagai MC pada acara hari ini, yakni diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN 1 Pondei. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah, pembacaan doa, acara inti, dan penutup. Untuk memulai acara, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Untuk memasuki agenda selanjutnya, yaitu wajib Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Hadirin silahkan duduk kembali. Agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dikarenakan Bapak Sekolah tidak bisa hadir, maka diwakilkan oleh Bu Nur Omyokoso. Kepadanya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji, segala syukur marilah kita panjatkan kepada Allah
yang mana berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita sebagai suri tauladan Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, dan tabi'in, bahkan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu guru yang saya hormati, juga Ibu Sri sebagai calon guru penggerak yang kami banggakan. Mohon maaf, mungkin saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena dia berhalangan hadir dikarenakan kurang sehat. Mungkin dari saya merasa bangga dan mengucapkan selamat kepada Ibu Sri yang telah berhasil dan lolos ke tahapan calon guru penggerak, karena dia bukan secara mudah untuk sampai ke sana. Bahkan perjuangannya bukan sekedar materi, tenaga dan pikiran. Kami semuanya merasakan dan memperhatikan bagaimana perjuangan dia sampai ke titik yang sekarang, apalagi sudah sampai ke titik diseminasi atau pengimbasan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN 1 Pundai ini. Sangat-sangat saya merasa bangga sebagai rekannya mungkin atau sebagai kepala sekolah. Juga bukan cuma sekedar itu, kami merasa bangga karena baru yang kedua mungkin di Kecamatan Pendei yang sudah lolos ke calon guru penggerak. Yang pertama yaitu Pak Ip, yang sekarang dari sekolah kami SDN Pendei 1 yaitu Ibu Sri. Dengan adanya calon guru penggerak ini, kami mengharapkan bukan cuma sekedar ilmunya, itu peningkatan di dalam segala hal, gitu ya, baik dalam cara didikannya atau ilmunya, apa-apa yang ilmu didapat dari calon guru penggerak diklatnya, mudah-mudahan dia dapat aplikasikan di SDN 1 Pendei ini, bahkan mengimbas kepada kami baik itu kepala sekolah atau guru-gurunya. Istilah nama janten contoh panginten kanggo kurang sadayana. Yang selanjutnya mungkin harapan dari kami, selain kami merasa bangga, harapan tentunya Ibu Sri itu menjadi guru penggerak itu apabila nanti sudah lolos dia menjadi guru penggerak, tentunya dia membawa beban yang sangat berat, ya. Karena tanggung jawabnya besar. Nanti kalau dia tidak mengamalkan ilmunya atau mengaplikasikan, bakalan diolok-olok. Makanya guru penggerak itu, eta teh beban selalu nama. Jadi mudah-mudahan dan harapan gitu dari kami semua, dengan Muslim menjadi guru penggerak itu, kami yang mulanya tidak bisa menjadi bisa. Kami yang mulanya mungkin kurang ilmunya atau kurang kesadaran di dalam mendidik mereka, yang mulanya kurang sabar menjadi lebih sabar, ilmunya menjadi bertambah. Itu adalah harapan dari kami. Terus dengan adanya Muslim menjadi guru penggerak, harapan kami mudah-mudahan yang lainnya termotivasi. Geuning kieu jadi guru Muslim geuning sigan gampileun. Jadi termotivasi, mudah-mudahan kita mengikuti. Mungkin dari kami selaku wakil dari kepala sekolah dicukupkan sekian. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini menjadi berkah bagi kami. Yang kan artinya berkah itu menjadi banyak kebaikan gitu. Saya ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsira, terutama buat Bu Sri menjadi guru penggerak yang berkah gitu. Mungkin sekian sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya kepada Bu Umi. Untuk
acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bu Sri Rahayu Indarti SPD. Kepadanya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi Ibu Bapak. Salam pagi, Bapak. Salam. Tadi kelihatannya belum ada menjawab salam saya dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ibu Bapak. Sebelum saya masuk ke pemaparan materi tentang budaya positif yang ada di dalam kegiatan calon guru penggerak, yaitu di modul 1.4, saya akan memberikan dulu ice breaking ya, atau pengalaman yang cukup tidak menegangkan, karena terlihat tadi sedikit pada tegang ini. Baiklah, Ibu Bapak masih ingat dengan sila-sila dari Pancasila yang ada 5, masih ingat kan? Masih ingat, baiklah. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan terlebih dahulu dari mulai sila ke-1 sampai sila ke-5, karena nanti akan ada permainan jawab cepat ya, tentang Pancasila dengan 5 silanya tersebut. Kebetulan di sini ada 4 orang, 5 orang beserta Bapak kameramen, 6 orang saya, dan 7 orang operator. Baiklah, untuk permainan jawab cepat tentang Pancasila, contoh terlebih dahulu. Jika saya menyebutkan angka 5, otomatis Bapak atau Ibu yang saya tunjuk harus menyebutkan sila kelima dari Pancasila. Dan kalau saya menyebutkan 1, otomatis harus menjawab sila ke-1 dari Pancasila tersebut. Siap Bapak Ibu? Siap? Siap. Ini jawab cepat ya. Baiklah, kita mulai ya. Saya sebutkan nama dulu ya. Pak Bu Ane, 2. Kemanusiaan yang beragam. Bapak Ibu bagaimana, benar atau tidak? Benar. Tepuk tangan untuk Ibu Ane. Dan sekarang untuk Ibu Pak Asep, 4. Baik, terima kasih Pak Asep. Benar atau tidak Bapak Ibu? Benar. Terima kasih Bapak Asep. Yang selanjutnya Bu Rahma, 1. Tepuk tangan, cepat sekali Ibu Rahma. Bapak kameramen mau tidak? Tidak, baiklah. Itu hanya mengingatkan saja. Dan ada ice breaking yang kedua Bapak Ibu. Ice breaking yang kedua, saya mau mengajak Bapak Ibu juga mengingat sebuah lagu ketika Bapak Ibu masih kecil. Masih ingatkah dengan lagu Pelangi? Nah, yang jadi pertanyaan saya tidak akan menyuruh menyanyikannya ya, kalau masih ingat. Yang jadi pertanyaan saya, ada berapa warna di lagu Pelangi? 4. Bapak Asep, silakan tolong disebutkan. Jawab 4. Merah, kuning, hijau, ungu. Merah, kuning, hijau, ungu. 4. Ibu Ane, silakan. Ada berapa warna? Kuning. 4. Sebutkan satu-satu. Merah, kuning, hijau, biru. Biru, baiklah. Bu Umi. 4. 1. Merah, kuning, hijau, biru. Merah, kuning, hijau, biru. 4. Merah, kuning, hijau, biru. Baiklah. Selamat datang untuk Ibu Ida Nurul Huda sebagai calon wakasek dan tamu undangan yang terhormat di sini. Terima kasih Ibu Ida Nurul Huda. Mau menjawab
cepat. Ibu ada dua? Ada 2 pelangi. Yang lain ada berapa pelangi? Ada berapa pelangi? Merah, indah, kuning, hijau, biru, merah, kuning. Ya Pak Zab, ada berapa Pak Zab? Merah, indah, kuning, hijau, biru, merah, kuning. Baik Pak, konsentrasi ke pertanyaan saya. Ya. Ibu Ana sudah menjawab 2 tadi. Yang lain ada yang berbeda? Ada yang berbeda dengan Bu Ana? Yang lain? Ada berapa? Baiklah. Yang benar adalah 4. Kalau tidak percaya mari kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Pelangi, Mana berhitung? merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelangimu aku, siapa gerangan? Pelangi, pelangi ciptaan Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya soal warna, ada apa saja warnanya di lagu itu? Ada 4 ya. Merah, kuning, hijau, dan biru. Tetapi kalau ditanya ada berapa pelangi, berarti 4 penyebutan kata pelangi di lagu tersebut. Di pertama di awal, yang kedua di akhir nyanyian. Tetapi kalau ditanya berapa warna pelangi, yakin? Nah, ada 7 warna pelangi. Mejiku, hibiniu. Nah, itu mungkin kan itu pertanyaan kita untuk kelas 1 atau di PAUD ya. Tetapi cukup mengasihkan juga untuk kita. Untuk acara ice breaking-nya mungkin di situ saja. Sekarang kita langsung ke materi saja. Terima kasih Ibu Bapak. Sebelum ke materi pun di sini ada kesepakatan atau komitmen kita yang nanti Bapak dan Ibu bisa menambahkan atau bisa mengurangi. Ini sebagai contoh. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, acungkan tangan saat ingin bertanya atau ingin menanggapi mungkin. Yang selanjutnya, hadir seutuhnya. Maksudnya hadir seutuhnya di sini adalah kita konsentrasi dan fokus kepada kegiatan hari ini. Yang keempat, membuat catatan kecil baik itu untuk tanggapan nanti atau untuk pertanyaan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau dihilangkan atau mau ditambah? Sudah cukup? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan. Di sini ada menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya terima kepada Bapak dan Ibu di sini. Di sini ada membangun budaya positif di sekolah, tentunya menjadi tanggung jawab seluruh elemen yang ada di sekolah. Tahap awal untuk membangun budaya positif ini tentunya diawali dengan menyediakan lingkungan yang positif ya. Bapak Ibu tentu paham apa yang dimaksud dengan lingkungan yang positif ya. Lalu selanjutnya di sini ada konsep atau konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan dari paradigma. Paradigma itu pola pikir ya. Perubahan paradigma ajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia atau teori motivasi hukuman dan penghargaan. Lalu ada juga restitusi. Yang sebelumnya ada restitusi atau 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Perubahan paradigma ini yang pertama ya tadi. Perubahan paradigma belajar budaya positif. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya
Bisa dipahami Ibu Bapak ini? Bisa dipahami? Kalau masih belum paham, saya coba jelaskan lagi. Jadi disiplin yang pertama yang tadi, perubahan paradigma ini adalah merubah pola pikir yang menghasilkan kegiatan atau metode ajar yang berbeda dari diferensiasi itu agar menghasilkan suasana yang tidak membosankan atau tidak menjenuhkan bagi murid. Baik, selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dari judulnya bisa dipahami? Disiplin biasanya kata disiplin ini kita bayangannya ke aturan ya. Nah, kalau di sini disiplin ini adalah sesuatu yang tumbuh atau muncul dari dalam diri murid itu sendiri ya. Disiplin itu. Nah, disiplin positif jadi sesuatu hal yang muncul yang positif dari dalam diri anak yang bisa disebut dengan kebajikan secara universal. Kebajikan universal itu kebajikan yang diakui oleh semua orang bahwa hal tersebut baik. Jadi kita tahu contoh nih, kita tahu kalau sopan atau budi pekerti yang bagus itu yang seperti apa. Semua orang pasti tahu. Kalau bicara kasar, pasti itu tidak termasuk ke dalamnya. Ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang pada saat tersebut sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Ini ada 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia ya. Nah, di sini bisa dijabarkan mungkin. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi adalah bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Karena kalau tidak terpenuhi berarti kita tidak bisa hidup ya. Dan selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, semua orang pasti membutuhkan ini, baik di dalam keluarga, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Lalu kebebasan, semua orang menginginkan kebebasan dan tidak ada campur tangan orang lain dalam penentuan keputusan-keputusan dalam hidupnya. Dan yang keempat adalah kesenangan. Pasti membutuhkan kesenangan dalam artian itu selalu ingin bahagia ya, tidak mau sakit hati atau tidak mau ada pikiran-pikiran yang negatif. Selanjutnya adalah penguasaan. Nah, ini kaitannya ke dalam kepemimpinan. Kaitannya. Kalau yang tidak bisa menjabarkan pasti dalam masalah penguasaan ini seseorang bisa dikatakan egois. Nah, egois timbulnya dari kata ini, dari penguasaan. Selalu ingin menguasai orang lain. Tetapi semua orang membutuhkan hal ini. Baik, selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia atau teori motivasi, yaitu hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini ada motivasi ekstrinsik yang timbul dari luar ya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau pada murid, nah motivasi yang timbul pada murid mau mengerjakan tugas atau mau hadir di sekolah itu yang pertama diakibatkan karena adanya motivasi ekstrinsik yang datang dari luar, dikarenakan mereka ingin menghindari hukuman, misalnya tidak mau dihukum jadi saya mengerjakan. Lalu yang kedua, saya ingin mendapatkan hadiah kalau saya mengerjakan dengan baik. Nah, ini yang datang dari luar. Lalu yang kedua, motivasi intrinsik, yaitu datang dari dalam dirinya sendiri, atau biasa kalau kita menyebutnya apa ya? Motivasi yang datang dari dalam diri, inisiatif ya.
cuman karena ada iming-iming atau karena takut, biasanya kurang berhasil. Baik, selanjutnya motivasi dari dalam diri ini penjabarannya sudah saya bahas tadi. Selanjutnya mungkin nah ini juga sama. Nah, jadi ini seseorang yang mengatakan, yaitu ada Alekon. Nah, di sini dia mengatakan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya dengan hasil pengamatannya. Di antaranya penghargaan tidak efektif, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Kenapa bisa menghukum atau bisa mematikan kreativitas, bisa menurunkan kualitas? Ini salah satu contohnya. Ada misalnya dia mendapatkan peringkat 1 di sebuah kelas, lalu diberi penghargaan buku. Mungkin untuk si anak itu bisa lebih bermanfaat, bisa lebih bersemangat, tetapi untuk anak lainnya dia merasa tersingkir karena akhirnya begini, timbul rasa di dirinya, dah ulang tahun oke, sih gue goreng hiji di hadiahan, jadi males deh saya belajar. Nah itu akibatnya untuk yang disebut mematikan kreativitas atau menurunkan kualitas. Jadi bukan kepada si anak yang diberi hadiah, bukan si anak yang diberi reward, tetapi untuk anak yang lain yang menurunkan kreativitas atau kualitasnya. Nah, bahkan ada pula yang untuk si anak itu sendiri. Nah, dia kalau bisa menjawab misalnya pertanyaan, setiap kali dia benar, gurunya selalu memberi dia hadiah. Oh hebat, tepuk tangan untuk Nova misalnya, diberilah hadiah permen. Nah, suatu ketika si ibunya lupa membawa permen dan si Nova pun menjawab benar, tetapi ibu lupa membawa permen. Nova, hadiahnya besok ya. Nah, di situ dia berpikir, gimana sih si ibu? Saya jadi nggak bersemangat deh, nggak ada permen hari ini. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa menurunkan kualitas dan bisa mematikan kreativitas. Tetapi di yang lain juga bisa menghasilkan semangat atau apa. Tetapi tidak setiap kali. Ya. Kadang-kadang penghargaan atau reward juga baik, tetapi jangan terlalu sering. Baik, selanjutnya. Motivasi perilaku manusia atau teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini ada penjabaran untuk apa itu hukuman, apa itu restitusi, dan apa itu konsekuensi. Saya bahas dari hukuman dulu. Hukuman adalah tidak terencana tetapi terjadi secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau bisa bersifat satu arah yang berupa hukuman fisik atau verbal ya. Ini bisa hukuman fisik banyak lah, misalnya disuruh berdiri di depan kelas dengan kaki jinggit sebelah, atau bisa juga anak-anak itu harus lari di lapangan, melintang di lapangan, atau berjemur di tengah matahari yang terik misalnya. Lalu untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif dan mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau yang ini, restitusi ini tidak ada hukuman, tetapi tetap murid harus memperbaiki kesalahannya dan harus mengakui atau menyadari tentang kesalahannya. Misalnya ada murid yang melakukan kesalahan dengan datang terlambat ke sekolah. Nah, dengan teori restitusi ini, si murid tidak akan merasa takut untuk datang ke sekolah, takut kesiangan lagi misalnya. Kemarin juga saya kesiangan, lebih baik saya nggak sekolah karena kemarin juga saya disuruh ngepel semua kelas misalnya, seperti itu ya, dihukum. Nah, akhirnya dia tidak mau sekolah karena takut kesiangan lagi. Nah, kalau dengan teori restitusi ini, si anak diajak ngobrol dan diajak anak itu sendiri menyadari tentang kesalahannya tanpa ada rasa takut atau tekanan apapun, dan dia berusaha
bagi restitusi ini, yaitu ada teori restitusi ini ada segitiga restitusi contohnya nantinya akan ada ya. Lalu yang selanjutnya konsekuensi. Nah konsekuensi ini terencana dan disepakati oleh semua murid, tetap tidak buat nyaman yang mana sikap guru selalu memonitor sikap murid. Nah jadi ini ada konsekuensi, dia tidak menghukum si gurunya, tetapi murid itu sendiri yang dihukum oleh kesepakatannya yang mereka buat. Contoh misalnya, si guru membuat kesepakatan dengan murid, anak-anak kalau yang tidak mengumpulkan PR, kesepakatannya diapain? Murid pasti kan menjawabnya macam-macam tuh kesepakatannya. Kalau yang sudah disepakati misalnya, Bu, bagaimana kalau push up saja 100 kali? Bu, bagaimana kalau squat jump saja 80 kali? Nah, karena sudah menjadi kesepakatan, akhirnya ketika dia tidak mengerjakan PR, konsekuensinya dia harus push up atau squat jump. Nah, guru tidak menghukumnya, tetapi kesepakatan itu yang menghukumnya, konsekuensi tersebut yang menghukumnya. Ya, nah, dan akhirnya si murid sering tidak datang ke sekolah jika dia tidak mengerjakan PR, dan itu sudah saya alami. Jadi saya punya pengalaman dari hal tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada restitusi dan 5 posisi kontrol. Dan ibu bapak bisa mencerna mana yang kira-kira baik diterapkan dan mana yang tidak sesuai untuk diterapkan. Di sini ada posisi kontrol sebagai guru ya. Guru yang pertama adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Guru yang kedua penghukum, yang ketiga pemantau, yang keempat sebagai teman, yang kelima sebagai manajer. Nah, untuk membuat rasa bersalah, ini contohnya nih, berapa kali bapak dan ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Ya, kalau bapak gurunya, kalau ibu berarti ibu. Jadi ada kalimat yang, bagaimana sih kamu? Kan ibu sudah bilang harus begini, harus begitu, kok kamu selalu saja berbuat salah. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Akhirnya si murid ciut kan, oh saya salah nih. Nah, seperti itu. Dan ini pun sering saya alami. Selanjutnya posisi guru sebagai penghukum, seperti contoh yang sudah saya bahas tadi. Hormat pada bendera selama 1 jam, push up 100 kali misalnya, keliling lapangan 3 kali misalnya. Itu adalah hukumnya. Selanjutnya sebagai pemantau, ini contoh kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan ulangi lagi. Nah, ini sebagai pemantau. Jadi dia tidak menghukum, tetapi si murid itu harus melakukan sebagai konsekuensi yang telah dia sepakati. Seperti yang tadi, kesepakatannya tadi. Tidak menghukum secara langsung, tetapi dihukum oleh kesepakatan. Lalu yang selanjutnya sebagai teman, ayo dong ikutilah aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu di sini ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nah, ini sebagai teman. Tetapi kalau di kita ya, kalau menurut saya sebagai teman pun dengan berbagai macam karakter murid, ini kita kadang-kadang ada yang bisa menggunakan posisi kontrol ini dan ada juga yang malah melunjak gitu ya, malah melunjak. Jadi kita sesuaikan saja dengan karakteristik yang dimiliki oleh murid itu sendiri. Jadi ada baiknya dan ada juga buruknya. Yang selanjutnya adalah posisi sebagai manajer. Di sini contoh kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaikinya dan dengan cara apa? Nah, yang dari kelima posisi kontrol ini yang mungkin lebih saya setujui adalah posisi yang terakhir ya, sebagai manajer mungkin. Jadi dia ini tidak menghukum, tidak menyebutkan konsekuensi juga, dan juga
tidak memantau, tetapi dia kembalikan lagi kepada si murid itu sendiri, apakah di keyakinan kelas yang telah dia yakini dan dibuat bersama rekan-rekan dan gurunya itu tercantum sebagai kesalahan atau tidak. Dan kalau itu salah, berarti dia harus memperbaikinya dengan caranya dan kemampuannya sendiri. Nah, otomatis dengan begitu si murid tidak akan merasa dia dihukum atau dia dipantau atau dia bersalah. Dapat dipahami ya, Ibu Bapak? Baik, selanjutnya. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah yang telah saya buat bersama dengan kelas saya, yaitu kelas 5. Di sini sudah ditulis. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya, seperti lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya misalnya kalau abstrak itu kan kalau di aturan itu menggunakan kata jangan atau tidak boleh merokok misalnya, jangan duduk di atas meja, itu aturan. Kalau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat kata kerja yang dilakukan oleh murid, jadi melakukan hal yang positif. Contoh misalnya untuk yang tidak duduk di atas meja, jangan duduk di atas meja. Anak bayi duduknya di kursi. Lalu misalnya jangan berisik ketika sedang belajar. Anak baik selalu memperhatikan ketika guru sedang memberikan materi misalnya. Lalu ada lagi misalnya jangan keluar masuk kelas di saat belajar. Nah, siswa kelas 5 yang sangat hebat selalu keluar kelas ketika istirahat. Jadi menghindari kata jangan dan tidak. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas pula merupakan pernyataan-pernyataan universal. Lalu keyakinan kelas pula memiliki pernyataan senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, kegiatan-kegiatan positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan atau di lingkungan diterapkan di lingkungan tersebut atau di lingkungan misalnya semua sekolah, tidak hanya di kelas. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi di sini keyakinan kelas itu tidak langsung dibuat oleh guru, tetapi harus bersama-sama dengan siswa agar dia bisa memberikan pendapatnya sendiri. Lalu yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas ini bersifat tidak harus itu saja. Jadi dia berubah menyesuaikan arus zaman. Nah, jadi apakah keyakinan kelas ini masih sesuai diterapkan beberapa tahun yang akan datang? Nah, kalau misalnya kelasnya berubah, ada murid baru misalnya dari kelas 4 naik ke kelas 5 atau dari kelas 5 ke kelas 6, otomatis karakteristik anaknya pun akan berbeda. Nah, maka dari itu keyakinan kelasnya pun harus di-upgrade atau dibarukan lagi. Ya, bisa dipahami Ibu Bapak. Selanjutnya untuk keyakinan kelas. Dan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang utama yang mungkin ini sudah diketahui oleh banyak orang. Yang pertama adalah religius. Religius ini adalah unsurnya spiritual ya, dengan keagamaan. Yang kedua sopan santun, bertanggung jawab, mandiri, menghargai dan menghormati. Nilai-nilai ini semua orang pun tahu. Jika semua nilai ini diterapkan atau dilakukan oleh siswa atau dimiliki oleh murid, berarti murid tersebut memiliki nilai-nilai yang positif. Nah, itu yang kita harapkan baik di lingkungan sekolah, di masyarakat maupun di negara atau bangsa. Nilai religius, nilai keagamaan, sopan santun, budi pekerti, bertanggung jawab, mandiri, menghargai dan menghormati. Bisa dipahami
siapapun. Yang selanjutnya mengerjakan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan kelas. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang setiap sekolah pasti mempunyai kategori kebajikan seperti ini. Baik, selanjutnya di sini ada contoh dari restitusi yang tadi kita bahas. Restitusinya ada segitiga restitusi. Di sini menurut dosen dalam bukunya Restitution telah dirancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi atau restitution triangle. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi menurut dosen pada tahun 2004. Nah, jadi restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi tidak ada yang namanya hukuman ataupun konsekuensi, hanya menciptakan kondisi yang positif saja. Baik, selanjutnya. Nah, pada segitiga restitusi ini kita lihat diyakini untuk menstabilkan identitas. Yang pertama itu kan kalau segitiga restitusi itu bentuknya seperti segitiga ya. Jadi yang pertama itu di segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Nah, di mana menstabilkan identitas ini menuntut guru harus mampu untuk menyetabilkan kondisi anak atau murid yang melakukan kesalahan tersebut misalnya, sehingga bisa memunculkan yang pertama bahwa kesalahan itu memang dianggap wajar, tetapi bukan berarti kesalahan itu harus terus berulang ya. Karena semua orang memang tidak pernah ada yang luput dari berbuat salah. Yang selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, kamu berhak merasa seperti itu atau merasa begitu ya. Kalau kita berbuat salah, pasti ada alasannya. Semua orang, contoh misalnya si murid melakukan tendangan kepada temannya, juga menendang atau menonjok misalnya. Nah, dia itu pasti punya alasannya sendiri. Nah, tetapi kita jangan dulu lihat alasannya. Kita sebagai guru kita harus membuat atau si emosi anak itu stabil, diturunkan dulu stabil untuk nafsu agar dia bisa mencurahkan apa yang dia rasakan sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan solusi yang terbaik. Baik, selanjutnya untuk yang kedua yaitu di garis segitiga sebagai sisi ya, sisi ke atas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini guru contoh kalimatnya ada, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, bisa juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang paling misalnya penting, yang paling berharga, yang dia anggap penting. Misalnya ada temannya yang mau mengambil pensilnya, misalnya padahal mau pinjam, tetapi tidak bilang-bilang, diambil, tiba-tiba dipukul tangannya, gitu. Nah, dan alasannya misalnya dia mau mempertahankan apa yang dia miliki, tetapi akhirnya dia berbuat salah dengan mengeplak tangan temannya. Nah, baik, selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah di sini bukan ini. Bertanya tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, dari kesalahan tadi, misalnya dari yang mengeplak tangan si temannya tadi. Nah, bertanya tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Misalnya di keyakinan kelas yang telah dibuat atau disepakati bersama, misalnya harus berbuat baik kepada semua teman. Gitu. Otomatis kan dengan adanya dia memukul, itu adalah perbuatan yang kurang baik kepada temannya meskipun dia mempertahankan si pensilnya. Nah, apa salahnya dia di situ? Dia tidak bertanya sama temannya, kenapa
kenapa pensil saya diambil? Nah, kalau dia bertanya mungkin dia tahu jawabannya dan tidak ada kesalahan dia memukul tangan temannya, ya. Nah, seperti itu. Jadi bertanya dulu tentang keyakinan. Jadi seorang guru itu tidak langsung, kamu salah, kok kamu memukul tangan teman kamu? Jadi sini di keyakinan kelas, jadi ditanyakan dulu, apakah ada keyakinan kelas kita yang menyuruhmu memukul tangan temanmu, misalnya, atau bagaimana keyakinan kelas kita yang nomor sekian. Jadi akhirnya si murid akan menyadari bahwa dia bersalah meskipun alasannya dia mempertahankan kepemilikannya tersebut. Dan selanjutnya guru pun bertanya, kalau kamu sudah tahu salah, lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Dan kapan memperbaikinya? Nah, seperti itu. Baik, dapat dipahami ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, mungkin ini terakhir ya, sampai keyakinan kelas. Dan saya punya keyakinan kelas atau contoh segitiga restitusi yang pernah saya jalani. Waktu itu nanti akan saya bagikan kepada Bapak dan Ibu video segitiga restitusi yang pernah saya coba kepada anak yang berbuat salah. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Pemaparan materi dari saya cuma sampai sekian. Untuk selanjutnya saya mau tahu apakah ada umpan balik atau misalnya mau yang bertanya dengan apa yang saya paparkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri yang telah memaparkan materinya. Untuk acara selanjutnya adalah umpan balik atau tanya jawab. Silahkan kepada Ibu Bapak yang mau menjawab atau memberikan